Terminal Kalideres, Jakarta Barat, berdiri seperti raksasa tua yang tak pernah tidur. Bau bensin bercampur asap knalpot mengepul ke udara, seakan-akan udara bersih hanyalah sebuah kemewahan. Dari pengeras suara tua yang berderit, terdengar panggilan bas ke arah Tangerang, Serang, hingga Lampung, bercampur teriakan calo yang berebut penumpang. Di antara keramaian itu, seorang gadis berkerudung lusuh, tubuhnya kurus namun matanya menyala tegas, melangkah lincah menjajakan dagangan kecilnya, air mineral, rokok ketengan, dan permen. Dialah Naila. Di tangan mungilnya, ia menggenggam keranjang plastik yang penuh dengan barang dagangan. Suaranya lantang meski tenggorokannya kerap kering, air dingin, rokok ketengan, permen. Tubuhnya terayun di antara desakan orang-orang, seperti sebatang ilalang yang menolak patah diterpa angin. Sejak usia 14, Naila sudah turun ke terminal. Kini, di usia 18, wajahnya mengeras, tertempa kerasnya hidup, namun senyumnya tak pernah padam ketika menyapa penumpang. Hidup Naila bukan sekadar mencari rejeki. Setiap langkahnya adalah perjuangan melawan lapar, melawan keputusasaan. Ibunya sakit-sakitan di rumah kontrakan sempit di belakang terminal, batuknya tak kunjung sembuh. Untuk berobat ke dokter rasanya seperti mimpi. Kalau aku menyerah, siapa yang akan jaga ibu? Gumam Naila, menahan perih ketika kakinya terinjak penumpang yang tergesa. Di sisi lain terminal, bayangan hitam kehidupan selalu menunggu. Preman-preman yang menguasai lahan parkir dan pungutan liar berjalan pongah, menatap para pedagang seperti hewan buruan. Salah satunya adalah Jaro, sosok tinggi besar dengan bekas luka di pipi kiri. Ketika ia melintas, pedagang lain pura-pura sibuk, menunduk agar tak disapa. Naila pun sering jadi sasaran mata liar Jaro, namun ia selalu berusaha menghindar, pura-pura tak peduli, padahal hatinya berdegup kencang setiap kali lelaki itu mendekat. Siang itu, panas matahari menimpa atap seng terminal, membuat udara serasa oven raksasa. Peluh menetes di kening Naila, bajunya basah, namun ia tetap berlari kecil menyusuri bus-bus yang parkir. Setiap botol air mineral yang terjual baginya adalah harapan, satu untuk obat ibu, satu untuk makan malam, satu lagi untuk sekedar bertahan esok hari. Alhamdulillah, laku lagi, bisiknya sambil menghitung recehan, seolah-olah uang logam itu emas yang tak ternilai. Namun terminal bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan arena pertarungan diam-diam. Suara cekcok antara sopir dan calo sering meledak, kadang diakhiri pukulan atau lemparan botol. Naila sudah terbiasa menyelinap, melarikan diri sebelum keributan membesar. Tapi setiap kali ia menyaksikan kekerasan itu, ada bara yang menyala di dalam dadanya. Bara yang diwariskan darah keluarganya, meski ia berusaha keras menahannya tetap terkubur. Sore menjelang, cahaya matahari berubah jingga, menyorot wajah Naila yang letih. Di matanya, terminal bukan sekadar bangunan tua yang berisik, melainkan ladang cobaan. Ia tahu, suatu saat dirinya tidak bisa terus-menerus menghindar. Dunia keras ini akan memaksanya memilih, menyerah pada ketidakadilan, atau melawan. Dan dalam diam, tangannya yang kerap basah oleh keringat kadang memancarkan kehangatan aneh, seperti bara api yang berusaha keluar dari balik kulitnya. Hari itu mungkin hanya berakhir dengan keranjang dagangan yang hampir kosong. Namun di balik riuh terminal, sejarah baru sedang menunggu. Naila, si gadis penjual asongan, takdirnya tak hanya menjadi pengisi keramaian Kalideres. Ada api yang kelak akan menyala dari kedua telapak tangannya, api yang akan menguji, sekaligus membakar segala ketidakadilan. Sore itu terminal mulai padat. Lampu-lampu kendaraan menyala, menyoroti debu yang beterbangan. Sopir bas berteriak memanggil penumpang, calo. Berlomba-lomba menarik lengan orang, sementara pedagang berdesakan mencari nafkah. Di tengah keramaian itu, langkah berat seorang pria terdengar. Dialah Jaro, preman yang namanya lebih ditakuti daripada suara klakson bas. Bekas luka panjang di pipinya menjadi tanda bahwa ia bukan sekadar tukang pukul biasa. Ia adalah penguasa bayangan di terminal Kalideres. Naila sedang menghitung hasil jualannya ketika suara tawa kasar terdengar dari belakang. "Heh, jualan laku." "Iya." Suara Jaro menggema. Naila menoleh, tubuhnya kaku. Jaro berdiri hanya sejengkal darinya, diikuti dua anak buahnya yang berwajah garang. Pedagang lain buru-buru menjauh, pura-pura sibuk, seakan-akan terminal mendadak jadi panggung yang hanya menyisakan Naila dan para preman itu. "Bang Jaro, saya cuma cari rejeki, nggak ganggu siapa-siapa." Suara Naila bergetar,
tapi matanya tetap menatap tajam. Ia tahu, ketakutan hanya akan membuat mereka semakin berani. Namun dalam hatinya, ia berdoa agar sore itu berakhir tanpa keributan. Jaro menyeringai, menampakkan gigi kuningnya. Kamu pikir terminal ini tanah warisan bapakmu? Semua yang jualan di sini harus setor. Kalau enggak, daganganmu bisa hilang, atau kamu sendiri yang hilang. Tangannya yang besar meraih botol dari keranjang Naila, lalu menenggak habis tanpa membayar. Botol kosong itu dilempar begitu saja ke tanah, pecah berhamburan. Hati Naila mencelos. Uang hasil dagangan itu bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk membeli obat ibunya. Ia menunduk sebentar, menggenggam keranjang erat-erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Bang, jangan begitu. Saya benar-benar butuh uang ini. Ibu saya sakit, katanya lirih, nyaris memohon. Tapi permintaan itu justru jadi bahan tertawaan. Anak buah Jaro terbahak keras, menepuk-nepuk bahu sang bos seolah cerita Naila adalah lelucon murahan. Dengerin, bos, gadis kecil ini minta belas kasihan. Hahaha, salah satu dari mereka mencoba meraih dagangan lain dari keranjang Naila, tapi gadis itu menepis dengan cepat. Refleks itu membuat semua orang yang melihat terkejut, termasuk Jaro. Mata Jaro menyipit, wajahnya berubah kelam. Berani-beraninya kamu melawan orang macam gue. Suaranya meninggi, menelan riuh terminal yang mendadak hening. Beberapa sopir bas berhenti memanggil penumpang, penjual gorengan menahan napas, semua mata diam-diam mengawasi pertarungan yang akan terjadi. Dalam dada Naila, jantungnya berdentum keras. Tangan kirinya mulai terasa panas, hawa aneh merambat sampai ke ujung jari. Ia menunduk, menyembunyikan perubahan itu agar tak terlihat. Ia tahu, jika bara api itu terlepas, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi sore itu, di hadapan Jaro dan pasukannya, ia mulai merasakan bahwa waktunya untuk terus menghindar semakin sempit. Terminal semakin riuh, tapi di sekitar Naila dan Jaro, waktu seakan berhenti. Orang-orang tak berani mendekat, hanya berbisik-bisik dari jauh. Jaro melangkah maju, tubuhnya menjulang seperti bayangan malam. Sekali lagi gue tanya, mau setor apa enggak? Bentaknya, sambil mendorong keranjang Naila hingga hampir terbalik. Botol-botol bergulir ke tanah, beberapa pecah, suara retakannya memecah udara. Naila menunduk, bukan karena takut, melainkan karena berusaha menahan sesuatu yang bergolak dalam dirinya. Tangan kirinya bergetar, terasa panas seperti bara yang disulut angin. Ia menggigit bibir, mengingat pesan kakeknya bertahun-tahun lalu, Naila, tapak geni bukan untuk bermain. Api bisa jadi pelindung, tapi juga bisa membakar dirimu sendiri. Gunakan hanya ketika kau benar-benar terpojok. Kenangan itu begitu jelas. Kakeknya, seorang pendekar tua dengan mata setajam elang, pernah menuntunnya di halaman rumah ketika ia masih kecil. Rasakan napasmu, ikuti irama jantungmu, kata sang kakek, sambil menempelkan tangannya di telapak Naila. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan hangat yang aneh, seakan api kecil lahir dari kulitnya. Naila sempat ketakutan, namun kakeknya hanya tersenyum. Itu warisan keluargamu. Suatu hari, kau akan mengerti kenapa api ini ada. Sekarang, warisan itu hendak meledak keluar. Jaro kembali mendorong bahunya keras-keras. Jangan banyak gaya, anak kecil. Terminal ini wilayah gue, bentaknya. Sorak-sorai anak buahnya membuat Naila semakin tersudut. Penumpang dan pedagang hanya bisa menyaksikan, tak berani menolong. Naila menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia berusaha menahan bara itu, namun panasnya semakin menjadi. Ketika Jaro meraih kerah bajunya, telapak tangan Naila refleks menempel pada lengan besar itu. Seketika, Jaro berteriak keras. Ark, matanya terbelalak, seakan-akan kulitnya terbakar meski tak ada api yang terlihat. Keributan pecah. Anak buah Jaro terkejut, mundur beberapa langkah. Orang-orang di sekitar menatap dengan wajah bingung. Apa-apaan itu? Tangannya panas banget. Salah seorang bersuara gemetar. Naila sendiri terpaku, menatap tangannya yang kini memancarkan hawa panas tipis, seperti embusan api yang tak kasat mata. Jaro terhuyung, wajahnya pucat menahan sakit, tapi amarahnya membara lebih hebat. Anak sialan, kau berani main ilmu sama gue. Suaranya serak penuh dendam. Ia meludah ke tanah, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengepung. Terminal yang semula gaduh kini benar-benar hening, seolah semua orang tahu bahwa malam itu, sebuah rahasia besar baru saja terungkap.
Naila menggenggam keranjang kosongnya erat-erat. Ia menatap Jaro dengan sorot mata yang tak lagi penuh ketakutan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Api yang selama ini ia sembunyikan, kini sudah bangkit, dan tak ada jalan untuk kembali. Malam turun perlahan di atas terminal Kalideres. Lampu-lampu jalanan menyala redup, menyoroti sisa-sisa keributan sore tadi. Jaro dan anak buahnya mundur sementara, tapi dendam mereka jelas belum selesai. Sementara itu, Naila pulang dengan langkah gontai. Keranjangnya kini hampir kosong bukan karena laku, melainkan karena terbuang saat dipaksa. Hatinya penuh resah. Api yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya keluar. Ia tak bisa lagi berpura-pura menjadi gadis biasa. Di rumah kontrakan sempit, Naila membuka pintu kayu yang berderit. Ibunya sedang batuk keras di ranjang, tubuhnya semakin kurus. Wajah Naila melunak, berbeda jauh dari sorot matanya di terminal tadi. "Ibu, ini ada sedikit uang. Maaf kalau nggak banyak," katanya pelan, menyerahkan uang receh yang ia sisihkan. Senyuman lemah ibunya menjadi penguat, meski Naila tahu obat yang dibutuhkan jauh lebih mahal daripada recehan itu. Ketika ibunya tertidur, Naila duduk di lantai, termenung. Ingatannya melayang pada sosok ayahnya. Dulu, ayahnya seorang sopir bus yang berani menentang pungutan liar preman terminal. Ia sering berkata, "Hidup memang keras, Naila. Tapi jangan pernah tunduk sama orang yang hanya bisa menindas." Kata-kata itu yang membentuk hatinya. Namun suatu malam, ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Kata orang, ia hilang setelah bentrok dengan para preman. Naila masih ingat jelas malam itu. Ibunya menangis berhari-hari, dan kakeknya datang dari kampung. Kakek membawa dirinya jauh dari terminal untuk beberapa bulan, lalu mulai mengajarkan ilmu tapak geni. "Api ini ada dalam darah keluargamu," ujar sang kakek, dengan mata yang menyimpan rahasia besar. "Ayahmu pun mewarisinya, tapi dia memilih jalan berjuang tanpa menggunakannya. Kau, mungkin suatu hari akan dipaksa menghadapi nasib yang sama." Air mata Naila jatuh saat mengingat kata-kata itu. Ia meremas telapak tangannya yang tadi membakar lengan Jaro. Panas itu masih terasa, bersemayam seperti bara yang enggan padam. Ia merasa bersalah. Ia hanya ingin melindungi diri, tapi dalam sorot mata Jaro, ia tahu sudah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Dari luar jendela kontrakan, suara gaduh terdengar. Beberapa orang bercakap tentang keributan sore tadi. Nama Naila mulai disebut-sebut. Katanya ada gadis bisa ngeluarin api dari tangannya, bisik seorang pria. Naila menelan ludah, tubuhnya menegang. Rahasia keluarganya mulai tercium. Itu berarti ancaman yang lebih besar akan segera datang. Ia menatap ibunya yang terlelap, lalu mendongak ke langit malam yang gelap. Dalam hati, Naila berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan ibunya menderita lagi. Jika Jaro atau siapapun mencoba mengganggu, ia akan melawan. Namun jauh di sudut hatinya, Naila takut. Takut bahwa api di telapak tangannya akan menyeretnya ke jalan yang sama dengan ayahnya, jalan yang penuh darah dan kehilangan. Malam itu, di bawah langit Kalideres yang muram, Naila sadar, luka lama keluarganya belum benar-benar sembuh. Dan kini, dengan rahasia tapak geni yang sudah terbuka, luka itu siap kembali menganga, lebih lebar dari sebelumnya. Pagi itu, langit Kalideres berwarna kelabu. Terminal sudah ramai meski matahari baru setengah naik. Sopir-sopir sibuk menghidupkan mesin, pedagang mulai menata dagangan, dan calo berteriak mencari penumpang. Di tengah keramaian itu, bisik-bisik tentang kejadian kemarin masih bergulir. Nama Naila jadi topik hangat, itu beneran gadis asongan bisa ngeluarin api. Suara itu beredar cepat, dari mulut ke mulut, hingga sampai ke telinga orang yang paling berbahaya, Jaro. Jaro muncul dengan langkah penuh amarah. Wajahnya masih menyimpan bekas kemerahan di lengan akibat sentuhan Naila. Rasa sakitnya belum hilang, tapi lebih menyakitkan adalah harga dirinya yang diinjak. Preman sekelas dirinya dipermalukan oleh seorang gadis kurus penjual asongan. Ia bersumpah akan membalas, bukan sekadar dengan pukulan, tapi dengan membuat Naila menjadi contoh bagi semua orang di terminal. Naila baru saja menata botol-botol minuman di keranjang ketika bayangan besar menutupi dirinya. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri Jaro bersama 6 anak buahnya. Orang-orang sekitar otomatis mundur, meninggalkan ruang kosong yang seakan menjadi arena. "Hari ini kau bayar lunas, Naila," teriak Jaro, suaranya bergemuruh menenggelamkan suara klakson bas. Hati Naila mencelos. Ia tahu inilah saatnya ia tak bisa lagi menghindar.
Tangan kecilnya menggenggam erat keranjang, sementara jantungnya berdentum tak beraturan. Di wajahnya ada keteguhan, tapi di dadanya bergolak ketakutan. Ia menatap orang-orang yang menyaksikan, sebagian iba, sebagian lagi penasaran. Tidak ada satupun yang berani menolong. Terminal adalah kerajaan Jaro, dan siapapun yang melawan biasanya hanya berakhir jadi kisah sedih. Jaro maju, menghantam keranjang Naila hingga terlempar ke tanah. Botol-botol bergulir, beberapa pecah. Air mineral tumpah membasahi kaki Naila. Sekarang kau cuma punya dua pilihan, tunduk, atau hancur. Bentaknya, sambil mengangkat tinju besarnya. Naila menutup mata sejenak, mengingat wajah ibunya yang terbaring sakit. Dalam hatinya, suara kakeknya bergema, api bukan untuk membakar dunia, Naila. Api ada untuk menjaga mereka yang kau cintai. Ketika tinju Jaro melayang, Naila bergerak spontan. Ia menangkis dengan telapak tangannya. Dentuman keras terdengar, bukan dari pukulan, melainkan dari panas yang tiba-tiba meledak. Api tipis menyembur dari tangan Naila, membuat udara di sekitar bergetar. Jaro terhuyung ke belakang, kulitnya melepuh di tempat yang terkena. Orang-orang bersorak, sebagian terkejut, sebagian tak percaya. "Anak iblis!" teriak salah satu anak buah Jaro. Mereka maju serentak, mencoba mengepung Naila. Namun gadis itu kini berbeda. Tatapan matanya tajam, tubuhnya tegap meski mungil. Ia melangkah ke depan, telapak tangannya menyala seperti bara yang siap menyambar. Satu persatu serangan ditepisnya, setiap sentuhan meninggalkan jejak panas yang membuat para preman meringis kesakitan. Terminal Kalideres berubah jadi arena pertempuran. Teriakan bercampur suara kaca pecah dan langkah-langkah panik. Bagi Naila, ini bukan hanya soal melawan Jaro. Ini adalah ujian pertama, saat rahasia keluarganya benar-benar menjadi senjata. Dan di dalam kobaran api yang muncul dari telapak tangannya, ia tahu, hidupnya tak akan pernah kembali sama. Terminal Kalideres masih gempar setelah pertarungan itu. Nama Naila kini tak hanya jadi bisik-bisik, melainkan cerita yang menjalar ke setiap sudut warung kopi, bahkan sampai telinga sopir lintas kota. Gadis kecil ngelawan Jaro, dan menang. Begitu kabar yang tersebar. Namun bagi Jaro, cerita itu bukan kebanggaan, melainkan luka paling dalam. Harga dirinya hancur. Ia, preman paling ditakuti, dikalahkan di depan banyak saksi oleh seorang penjual asongan. Malam itu, di sebuah gudang tua tak jauh dari terminal, Jaro duduk sambil mengompres lengannya yang masih terasa perih. Di depannya, botol-botol miras berserakan, tapi bahkan mabuk pun tak mampu menghapus rasa malunya. Nggak bisa dibiarkan, anak itu harus bayar mahal. Geramnya, suaranya serak penuh dendam. Anak buahnya yang masih kesakitan hanya bisa menunduk, menunggu perintah. Salah satu dari mereka, seorang pria berwajah licik bernama Rengga, mendekat dan berbisik. "Bang, kita nggak bisa ngadepin dia pakai otot doang. Itu anak punya ilmu panas, kayak jurus-jurus orang dulu. Kalau mau balas, kita butuh orang yang ngerti ilmu juga." Kata-kata itu membuat Jaro terdiam. Kemarahannya berubah jadi ide. Beberapa hari kemudian, Jaro mendatangi seorang pria tua berjubah hitam di pinggiran kota. Orang itu dikenal sebagai Ki Angkara, seorang dukun hitam yang namanya hanya disebut dengan bisik-bisik. Konon, dulu ia adalah lawan bebuyutan kakek Naila, sebelum menghilang dari dunia persilatan. Rumahnya gelap, penuh asap dupa, dan hawa dingin menyelimuti meski malam itu panas. "Aku tahu kau datang, Jaro," suara Ki Angkara serak, seakan langsung menusuk telinga. Jaro menunduk, bukan karena hormat, tapi karena merasakan tekanan gaib yang kuat. "Guru, saya dipermalukan gadis kecil di terminal. Dia punya ilmu api di tangannya. Saya ingin balas dendam. Ajari saya, atau pinjamkan kekuatanmu, supaya anak itu hancur." Suaranya penuh dendam bercampur hinaan. Ki Angkara tersenyum tipis, giginya hitam, matanya menyala seperti bara. "Ilmu api? Ya," gumam Ki Angkara sambil tertawa lirih. "Itu pasti warisan tapak geni, ilmu tua yang dulu pernah kucoba padamkan. Rupanya masih ada yang mewarisi. Bagus sekali. Kalau begitu, kita lawan api dengan kabut." Ia menepukkan tangannya, dan ruangan mendadak dipenuhi asap hitam pekat. Dari asap itu muncul hawa dingin menggigit, seakan membekukan tulang. Jurus kabut hitam. Dengan ini, apinya tak akan bisa menyala. Mendengar itu, Jaro tersenyum bengis. Bayangan balas dendamnya semakin nyata.
Ia sudah bisa membayangkan wajah Naila yang ketakutan saat api di telapak tangannya padam oleh kabut Ki Angkara. Saya akan bawa dia ke hadapan guru. Biar dia tahu, nggak ada api yang bisa bertahan melawan gelap. Di sisi lain, Naila yang masih berusaha merawat ibunya tak tahu bahwa badai baru sedang disiapkan untuknya. Pertarungan di terminal hanyalah awal. Kini, rahasia keluarganya telah menarik musuh lama yang jauh lebih berbahaya daripada Jaro. Dan kali ini, bukan hanya tubuhnya yang dipertaruhkan, melainkan juga warisan tapak geni yang mungkin akan hilang selamanya. Malam di kontrakan Naila terasa panjang. Hanya suara batuk ibunya yang memecah keheningan. Gadis itu duduk di lantai, memandang telapak tangannya yang masih menyisakan hawa. Panas, api itu telah menolongnya, tapi juga membawa masalah baru. Dalam hati, ia tahu Jaro tak akan tinggal diam. Dan lebih dari itu, ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap kini tengah mendekat. Seperti bisikan halus yang mengikuti dari balik bayangan. Keesokan harinya, Naila mencoba berlatih di lapangan kosong dekat sungai kecil, tempat kakeknya dulu mengajarinya. Ia berdiri dengan kaki terbuka, menarik napas panjang. Tangannya ia pusatkan di depan dada. Perlahan, panas merambat keluar, lalu api tipis muncul, menari-nari di telapak tangannya. Namun setiap kali bara itu membesar, Naila kehilangan kendali. Api menjilat udara terlalu liar, membuat rerumputan di sekitarnya hangus. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. "Aku belum cukup kuat," bisiknya, hampir putus asa. Di saat yang sama, jauh dari sana, Ki Angkara sedang melakukan ritual. Kabut hitam bergulung di sekeliling tubuhnya, berputar seperti pusaran gaib. Ia tertawa kecil, suaranya parau. "Naila, cucu musuh lamaku, api milikmu akan padam di hadapanku." Kabut ini bukan hanya memadamkan api, tapi juga menghisap nyawamu sedikit demi sedikit. Jaro dan anak buahnya yang menyaksikan hanya bisa bergidik, merasa ngeri dengan kekuatan itu. Malam berikutnya, bisikan ancaman menjadi kenyataan. Saat Naila berjalan pulang dari terminal, 3 pria asing menghadangnya di gang sempit. Wajah mereka pucat, mata mereka merah samar, seakan-akan bayangan Ki Angkara merasuki tubuh mereka. "Kau Naila, si tangan api?" Salah satunya bertanya dengan suara berat. "Atas perintah guru kami, kau harus ikut." Naila mundur selangkah, tangannya refleks mengeluarkan panas. Api kecil menyala, cukup untuk menerangi gang gelap itu. Pria-pria itu meringis, tapi tak mundur. Kabut hitam tipis mulai merayap dari kaki mereka, menyelimuti udara. Api Naila meredup, berdesis seperti lilin ditiup angin. Jantungnya berdegup keras. Apa yang terjadi?" Gumamnya panik. Pertarungan pecah. Naila menangkis serangan pertama, berhasil membuat satu dari mereka terpelanting dengan telapak apinya. Namun 2 lainnya bertahan, dan setiap kali Naila mencoba mengeluarkan api, kabut itu datang menelan, membuat bara padam sebelum menyala penuh. Hatinya diliputi ketakutan, inilah yang ia takutkan, musuh yang bisa memadamkan warisan keluarganya. Dengan susah payah, Naila melarikan diri. Nafasnya memburu, tubuhnya lemah karena terlalu banyak energi terkuras. Di sudut gang, ia bersandar ke tembok, keringat bercucuran. Kabut, itu bukan ilmu biasa. Mungkinkah ini yang kakek maksud? Ia menatap telapak tangannya yang kini dingin, tanpa api. Rasa putus asa merayap, tapi di balik matanya, bara kecil masih bertahan, menolak padam. Malam itu, Naila sadar bahwa lawan yang ia hadapi bukan sekadar preman terminal. Ki Angkara telah turun tangan, membawa kegelapan untuk melawan api warisannya. Dan jika ia tidak menemukan cara untuk menguasai tapak geni sepenuhnya, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga orang-orang yang ia cintai. Naila masih terengah di sudut gang, tubuhnya gemetar setelah hampir terjebak kabut hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Api yang biasanya menyala begitu saja kini padam seperti tak pernah ada. "Kalau begini, aku tak akan bisa melindungi ibu," bisiknya, suaranya serak menahan tangis. Ketakutan merayap di dadanya, tapi di balik rasa putus asa, ada suara kecil yang terus berbisik, "Jangan menyerah, Naila." Malam itu, setelah memastikan ibunya tertidur, Naila menggeledah peti tua peninggalan kakeknya. Di dalamnya, ia menemukan selembar kitab usang berisi tulisan tangan. Lembaran itu rapuh, namun huruf-hurufnya masih jelas terbaca. Tapak geni bukan sekadar api di tangan, api sejati lahir dari hati yang tak gentar, dari jiwa yang menyatu dengan napas semesta. Naila menelusuri kalimat itu dengan
Jemarinya yang bergetar, air matanya menetes. Selama ini ia hanya menganggap tapak geni sekadar jurus bertarung, cara untuk menyalakan api di telapak tangan. Tapi ternyata, ilmu itu jauh lebih dalam. Kakeknya pernah berkata, api akan padam bila hati dikuasai rasa takut. Namun api akan abadi bila hati menyatu dengan keberanian. Kini kata-kata itu bergema, mengingatkannya bahwa kelemahannya bukan pada jurus, melainkan pada dirinya sendiri. Keesokan malam, Naila kembali ke lapangan kosong dekat sungai. Ia duduk bersila, kitab usang di pangkuannya. Suara jangkrik dan desir angin menemani, seolah alam turut menyaksikan. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, lalu perlahan mengatur ritme pernafasannya. Ia mencoba melepaskan rasa takut, menggantinya dengan keyakinan, untuk ibunya, untuk ayahnya, untuk semua orang yang tertindas. Beberapa kali ia gagal, api yang muncul hanya sebentar lalu padam, membuatnya semakin frustrasi. Namun setiap kali ia hampir menyerah, wajah ayahnya terlintas dalam ingatan, wajah seorang lelaki sederhana yang memilih melawan ketidakadilan meski nyawanya hilang. Ayah tidak pernah menyerah, aku juga tidak boleh, bisiknya, menggenggam tanah erat-erat. Lalu, untuk pertama kalinya, Naila benar-benar menemukan ketenangan. Api menyala lembut di telapak tangannya, bukan liar, bukan mengamuk, tapi berdenyut tenang seperti jantungnya sendiri. Cahaya oranye itu menerangi wajahnya, membuat matanya berkilat. Kali ini ia tak terbakar oleh emosi, melainkan dipeluk oleh api itu sendiri. Ia sadar, tapak geni bukan jurus pukulan, melainkan perwujudan tekad. Naila berdiri, mengangkat kedua tangannya. Api melingkar di sekeliling tubuhnya, bukan lagi sekadar nyala kecil, tapi pancaran energi yang menyatu dengan napasnya. Ia menggerakkan tangannya perlahan, dan api mengikuti, seperti air yang mengikuti aliran sungai. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ini, rahasia tapak geni. Aku akhirnya mengerti. Di kejauhan, angin malam membawa kabar buruk. Ki Angkara sudah menyiapkan langkah berikutnya, yakin bahwa jurus kabut hitam akan mengakhiri garis keturunan tapak geni. Namun ia tak tahu, api yang dihadapi bukan lagi api yang goyah. Naila kini bukan sekadar gadis asongan yang melawan untuk bertahan hidup. Ia sudah menjadi pewaris sejati dari warisan keluarganya, api yang lahir dari hati yang tak bisa dipadamkan. Terminal Kalideres malam itu bagaikan medan perang. Lampu jalan berkelip redup, suara mesin bas bercampur dengan jeritan pedagang yang panik. Jaro dan gerombolannya menyerbu terminal, memukul mundur siapapun yang menghalangi. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian. Di belakangnya berdiri Ki Angkara, tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat yang bergulung-gulung seperti awan badai. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk, membuat orang-orang yang menyaksikan merinding ketakutan. Naila, keluar kau, teriak Jaro lantang, suaranya menggema ke seluruh terminal. Hari ini, api kecilmu akan padam selamanya. Orang-orang bersembunyi di balik bas dan warung, namun mata mereka tak bisa berpaling. Mereka tahu, malam itu akan tercatat sebagai malam yang berbeda dari hari-hari biasa di terminal. Naila muncul dari balik kerumunan, keranjang dagangannya ditinggalkan. Matanya tajam, langkahnya mantap. Hawa panas mengiringi setiap tapak kakinya, berlawanan dengan hawa dingin kabut Ki Angkara. Aku tidak akan lari lagi, katanya, suaranya tenang tapi tegas. Api tipis mulai menyala di telapak tangannya, menari seperti menyambut pertempuran. Jaro maju pertama. Dengan tubuh besar dan penuh amarah, ia mengayunkan pukulan beruntun. Namun kali ini Naila berbeda. Ia menghindar lincah, lalu sekali sentuhan telapak apinya membuat kulit Jaro melepuh lagi. Jeritan Jaro menggema, tapi ia bangkit, semakin murka. Aku nggak peduli seberapa panas. Tanganmu, aku akan hancurkan kau. Teriaknya, menyerang lagi. Ketika Jaro terdesak, Ki Angkara melangkah maju. Dengan gerakan tangannya, kabut hitam menyelimuti arena. Api Naila berdesis, meredup, seolah kehilangan napas. Wajah Naila sempat pucat, ingatan saat diserang di gang kembali menghantuinya. Tidak, jangan padam lagi, bisiknya panik. Ki Angkara tertawa dingin. Api tanpa jiwa hanya debu. Kau tak akan bisa melawan kegelapan ini. Tapi Naila menarik napas panjang, mengingat kembali latihan sunyinya di tepi sungai. Ia memejamkan mata, merasakan detak jantungnya, lalu membiarkan api itu lahir dari keberanian, bukan ketakutan. Perlahan, nyala muncul lagi, kali ini bukan sekadar di telapak tangan, melainkan menyelimuti tubuhnya.
Api menyala terang, menembus kabut. Orang-orang bersorak kecil dari kejauhan, menyaksikan cahaya oranye yang menembus gelap. Pertarungan berubah sengit. Kabut hitam berusaha menelan, api berusaha menerangi. Setiap kali kabut mendekat, Nayla melawannya dengan gerakan tangannya, api memotong gelap seperti pedang. Jaro mencoba menyerang dari sisi lain, tapi api Nayla menghempaskannya jauh ke belakang hingga tubuh besar itu menghantam bodi Bas. Jeritannya bercampur dentuman besi yang penyok. Ki Angkara akhirnya turun tangan penuh. Dengan mantra yang diucapkannya, kabut membentuk sosok bayangan raksasa yang hendak mencengkeram Nayla. Namun Nayla melompat, mengumpulkan seluruh tenaga ke kedua tangannya. Api membesar, menyatu menjadi cahaya menyilaukan. Inilah tapak geni, warisan keluargaku. Teriaknya, lalu menghantam kabut itu dengan segenap jiwa. Ledakan cahaya membelah terminal, api dan kabut bertabrakan dalam dentuman dahsyat, membuat malam itu seolah siang sesaat. Ledakan cahaya itu mengguncang terminal. Api dan kabut saling bertabrakan, menimbulkan dentuman yang membuat kaca-kaca warung pecah dan bus-bus bergoyang keras. Orang-orang menutup mata, tak sanggup menatap langsung cahaya yang menyilaukan. Ketika debu perlahan mereda, Nayla berdiri terengah di tengah arena, tubuhnya penuh luka, namun api di sekelilingnya masih menyala, kecil tapi teguh. Ki Angkara terhuyung, kabut hitam yang mengelilinginya terkoyak. Wajahnya pucat, matanya merah penuh amarah. Tidak mungkin, seorang gadis sepertimu mampu menembus kabut abadiku. Raungnya, suaranya menggema seperti petir. Ia mencoba mengerahkan sisa tenaganya, namun api yang membara dari tubuh Nayla menolak untuk padam. Api itu bukan sekadar jurus, ia adalah wujud dari tekad dan cinta. Dengan langkah mantap, Nayla maju selangkah demi selangkah. Ini bukan hanya tentangku, atau keluargaku, katanya lirih namun tegas. Ini tentang semua orang yang kau tindas. Tentang semua harapan yang ingin kau padamkan. Tangan Nayla terangkat, api menyatu di telapak tangannya, berputar menjadi pusaran cahaya. Semesta seakan ikut bergetar, menyaksikan momen itu. Ki Angkara meraung, mengirimkan gelombang kabut terakhir, lebih besar dari sebelumnya. Terminal seolah ditelan malam, namun Nayla menutup matanya, mengingat wajah ayahnya, ibunya, dan semua orang yang pernah ia lindungi. Api di tangannya semakin menyala terang, lalu dengan teriakan penuh keberanian, ia menghantamkan tapak geni sejati ke arah kabut itu. Ledakan kedua terjadi, lebih dahsyat dari sebelumnya. Kali ini kabut tak mampu bertahan, ia hancur tercerai-berai, menguap ke udara malam. Ki Angkara terlempar jauh, tubuhnya berlumur darah, lalu terkapar tanpa daya. Dengan teriakan terakhir, ia mengutuk nama Nayla sebelum akhirnya tubuhnya lenyap bersama kabut hitam yang selama ini membungkusnya. Jaro, yang masih setengah sadar, merangkak dengan tubuh penuh luka. Melihat Nayla mendekat dengan api menyala, nyalinya runtuh. "Ampun, jangan bunuh aku," ratapnya, ketakutan seperti anak kecil. Nayla menatapnya dingin, lalu memadamkan apinya. "Aku tidak sepertimu, Jaro. Aku tak akan jadi monster yang menindas orang lemah." Kata-katanya membuat preman itu menangis ketakutan, kehilangan semua harga diri yang dulu ia banggakan. Orang-orang keluar dari persembunyian mereka, mata mereka berkaca-kaca menyaksikan keberanian Nayla. Beberapa berlari memeluknya. Pedagang kecil dan supir bas bersorak, "Hidup Nayla! Hidup tapak geni!" Tangisan bahagia bercampur sorakan membuat malam yang kelam berubah menjadi malam penuh cahaya. Nayla hanya tersenyum lemah, tubuhnya hampir roboh, tapi hatinya hangat melihat orang-orang kembali tersenyum. Ketika fajar menyingsing, terminal Kalideres perlahan kembali tenang. Nayla duduk di bangku kayu, ibunya menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Matahari pagi menyinari wajahnya yang lelah namun damai. "Ayah, aku sudah melanjutkan jejakmu," bisiknya sambil menatap langit. Api kecil menyala di telapak tangannya, bukan untuk bertarung, melainkan untuk memberi harapan. Dan sejak hari itu, nama Nayla si gadis asongan bukan lagi sekadar cerita jalanan, ia menjadi legenda, sang tapak geni, penjaga harapan dari terminal Kalideres.